Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali pengajian kitab Arba'ur Rasail yang saat ini kita sudah sampai halaman 24. Baik, mari kita mulai dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kita mulai. Wa'alaikum lan wajib ing atase sira kabeh bil jamaati kelawan berjamaah wal ammati lan kelawan masyarakat umum fil masjidi ing dalam masjid. Jadi kita diperintahkan untuk berjamaah dan berinteraksi dengan masyarakat umum di masjidnya. Jadi kita berinteraksi, berkomunikasi dengan masyarakat umum di masjid itu termasuk perintah agama. Berhubungan dengan masyarakat itu termasuk perintah agama. Maka kalau ada orang yang melakukan zuhud, berriyadhah dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah, dengan cara mengasingkan diri dari masyarakat, sementara ada pula yang berzuhud, berriyadhah, mencari ridha Allah dengan tetap berinteraksi dengan masyarakat, lebih utama mana dari dua hal ini? Jawabannya adalah lebih utama orang yang berriyadhah tetapi tetap berinteraksi, menjaga hubungan dengan masyarakat. Atau lebih mudah kita analogikan bahwa seorang wali yang dia menjadi wali dengan cara mengasingkan diri dari pergaulan masyarakat, dengan wali yang tetap berinteraksi dengan masyarakat, membimbing masyarakat, mengajar masyarakat, maka lebih utama seorang wali yang membimbing, berinteraksi dengan masyarakat. Kenapa? Ujiannya lebih berat, perjuangannya lebih berat, godaannya lebih berat. Nah, kita diperintahkan untuk berinteraksi dengan masyarakat umum di masjid dalam hal apa? Dalam hal menegakkan syiar Allah, bergotong royong dalam kebaikan dan dosa, dalam hal beramar ma'ruf nahi mungkar, dan dalam hal kebaikan-kebaikan yang lain yang mana itu tidak bisa dilakukan dengan individu tapi harus dilaksanakan dengan kolektif secara bersama-sama dan dengan cara yang kolaboratif bergotong royong bersama-sama. Wa qala sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man utus sapa nemu iku sami'a krungu sapa siman annidaa ing azan oleh krungu farigon hali dalam keadaan luang, sahihan tur hali keadaan sehat, falam yujib lan tapine ora pisan-pisan nyembadani sapa siman ing adzan mau, fala sholata mongko ora ana salat iku maujud lahu kedue siman. Yang tegas sekali ya. Barang siapa mendengar adzan dalam keadaan luang dan sehat dan tidak memenuhi panggilan adzan tersebut, alias tidak memenuhi sholat berjamaah, maka tidak ada sholat baginya. Kata tidak ada sholat baginya ini memang ada beberapa ikhtilaf di kalangan ulama ya. Menurut jumhur termasuk pendapat kalangan Syafi'iyah bahwa tidak ada sholat di sini maksudnya tidak ada kesempurnaan sholat. Artinya sholat yang dilakukan sendiri itu tetap sah, tetapi sholatnya dalam keadaan kurang atau dalam keadaan cacat, tidak sempurna. Sedangkan kalau menurut Imam Ibnu Hazm ya, salah satu tokoh dari golongan madhab Dhahiriyah, mengatakan fala sholata lahu ini ya tidak sah sholat sendirian itu. Ya, artinya sholatnya benar-benar tidak sah. Ini lebih keras lagi ya. Ya kalau kita ya sebagai orang awam kita memilih bahwa sholat yang kita laksanakan secara manfaat tetap sah tetapi dalam keadaan cacat, tidak sempurna. Wa qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man utai sapa wa iku sami'a krungu sapa siman annida ing adzan falam yamna'hu mongko ora pisan-pisan nyegah hu ing man minat tibaihi saking memenuhi adzan atau mengikuti adzan, ora pisan-pisan nyegah apa udhurun suci udhur, lam tukbal mengkora pisan-pisan ditompo apa salatuhu salatu siman. Ya ini hampir senada dengan hadis sebelumnya.
Barang siapa mendengar adzan dan sama sekali tidak ada uzur apapun yang menghalangi untuk memenuhi panggilan adzan tersebut dalam arti untuk memenuhi salat berjamaah, maka tidak diterima salatnya. Ya. Kalau tadi menurut Imam Ibnu Hazm tidak diterima, berarti tidak sah salatnya ya. Kalau menurut jumhur tidak diterima, maksudnya tidak diterima dalam keadaan sempurna, alias salatnya itu cacat ya. Lah pendapat Ibnu Hazm ini ya, dituangkan dalam kitab beliau ya, yang namanya kitab Al-Muhalla ya. Al-Muhalla. Nah, itu karangan Imam Ibnu Hazm. Wa qala sapa Abu Sa'idin Al-Khudri, Imam sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Idza ra'aytum takalane ningali sapa sira kabeh ar-rajula ing suci rajul. Yang tadu hale membiasakan sapa si rajul al-masjid ing masjid. Fashhadu mongko bersaksilah sira kabeh lahu kanggone si rajul bil imani kelawan iman. Jadi apabila kamu melihat seorang laki-laki yang biasa di masjid, maka bersaksilah kalian pada dirinya bahwa dia termasuk orang yang ahli iman. Otomatis bahwa salah satu indikasi orang yang beriman itu ciri dohirnya adalah dia membiasakan pergi ke masjid ya. Karena apa? Pembiasaan pergi ke masjid ini otomatis dia untuk sholat berjamaah ya. Wa qala ndu sapa azza wa jalla Allah azza wa jalla. Wa qala ndu sapa Allah azza halim mahluhur sapa Allah wa jalla halim mahu akun sapa Allah ya. Allah taala berfirman, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir, dan seterusnya. Innama ya'muru ang pesine memakmurkan masajidallahi ing pira-pira masjid Allah. Siapa yang memakmurkan? Sapa man wong sleman amana kang iman sapa siman billahi maring Allah wal yaumil akhir lan maring hari akhir. Wa aqama lan jimenengaken sapa siman as-shalata ing salat. Wa adalan memenuhi atau menunaikan sapa siman az-zakat ing zakat. Walam yakhshalan ora pisan-pisan wedi sapa siman illallah kecuali ing Allah. Dalam ayat ini disebutkan bahwa ya, orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah dialah orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman pada hari akhir, mendirikan sholat, menunaikan zakat, ya, dan tidak merasa takut kecuali hanya Allah. Berarti salah satu indikasi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, indikasi orang yang ahli mendirikan sholat, indikasi orang yang ahli menunaikan zakat, indikasi orang yang tidak takut kecuali kepada Allah, indikasinya, ciri-cirinya adalah orang yang ahli memakmurkan masjid-masjid Allah ya. Ya, memakmurkan masjid Allah tentu dengan cara ahli salat berjamaah, ahli majelis taklim, ahli-ahli kegiatan kebaikan di masjid dan seterusnya. Wa qala lan dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-masjidu te masjid iku baitu kulli taqiyyin, omahe saben-saben wong kang takwa ya. Jadi masjid itu adalah rumahnya setiap orang yang bertakwa ya. Maka masjid itu tidak boleh dikapling atas nama pribadi perseorangan ya. Masjid itu adalah rumah Allah ya. Wa takaffalan menanggung sapa Allahu Allah liman kanggone wong kana kang ana apa al masjid ana ku baitahu dadi rumahe si ya, man Allah menanggung birrauhi kelawan kebahagiaan, kesenangan, warahmatilan rahmat, wal jawazilan melewati ala syirati ing atase jembatan syirat ira ridwanillah maring ridhani Allah ilal jannati yakni ke surga. Ya. Jadi Allah memberikan jaminan kepada orang-orang yang menjadikan masjid sebagai rumahnya. Ya, alias dia sangat akrab dengan masjid ya. Masjid yang melekat di hatinya, yang dirinduinya untuk selalu ia jadikan tempat beribadah kepada Allah. Allah menjamin kepada orang-orang yang menjadikan masjidnya sebagai rumah ini, menjamin apa? Satu, ar-rah, menjamin kesenangan, kebahagiaan, menjamin ar-rahmah, rahmat, wal jawazi 'ala syirat ya, dan menjamin ya, orang tersebut bisa melewati jembatan syirat pada hari kiamat ya, dan menjamin ila ridwanillahi ta'ala, menjamin mendapatkan ridha dari Allah ta'ala, yakni masuk surga ya.
Wa qala lan dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna ummara buyutillahi teman suni pira-pira orang-orang yang memakmurkan rumah-rumah Allah alias memakmurkan masjid-masjid. Hum utawi si ummaru buyutillah, mereka itu iku ahlullahi, ya, ahli atau keluarga Allah, ahlinya Allah. Jadi orang yang memakmurkan masjid-masjid, dia adalah ahlullah, ya, ahlinya Allah. Kalau ahlinya Allah, Allah memberikan rahmat kepadanya, ya. Dia seakan-akan menjadi, ya, keluarga kekasih-kasih Allah, ya, ahlullah, ya. Wa qala sapa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, man utu sapa nang sami'a krungu sapa siman an-nidaa ing adzan falam yujib mongko ora pisan-pisan memenuhi sapa siman ing adzan mau lam yura mongko ora pisan terlihat, ya, sapa siman khairan ing kebagusan walam yurat lan ora pisan-pisan ditujukan atau dikehendaki apa sih kebaikan mau bihi ikman, ya. Jadi barang siapa yang mendengarkan adzan, ya, dia luang, dia siap, tapi dia tidak mau memenuhi adzan tersebut, ya, maka Allah, ya, akan memberikan, ya, sanksi bagi bahwa orang itu tidak nampak sekali kebaikan darinya. Dia menjadi orang yang, ya, tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan kebaikan. Tidak ada kebaikan yang nampak darinya. Walam yurad bihim, dan Allah tidak menghendaki kebaikan pada dirinya. Ya, yang ada adalah keburukan terus, ya. Itu beberapa ancaman Allah bagi orang-orang yang menyepelekan panggilan Allah dalam hal sholat berjamaah. Wallahu a'lamu bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.